Sebelum nonton videonya, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian mau pencet tombol subscribe. Di tangan belang, kalian bisa mendapatkan konten seputar PC, gaming, dan teknologi. Jangan lupa juga pencet tanda bel untuk bergabung dengan pasukan notif tangan belang. Terima kasih. Oke, lanjut. Sebagai gamer yang lebih dulu kenal konsol dibanding PC, susah banget lepas dari controller alias joystick sebagai senjata andalan. Walaupun udah beralih jadi PC gamer, tetap aja sekitar 90% sesi bermain game prefer pakai controller dibanding keyboard dan mouse. Ini sebenarnya masalah preferensi, tapi gue memang lebih nyaman pakai controller di hampir semua game. Kecuali di game-game tertentu seperti game real-time strategy atau memang mau menggunakan fitur-fitur pada keyboard dan mouse yang tidak ada di controller. Tapi selain itu, controller all the way. Dan untuk pilihan controller, sampai sekarang gue masih setia dengan Xbox 360 wireless controller yang menurut gue masih controller terbaik dengan desain yang ergonomis di genggaman. Untuk kali ini, tangan belang kedatangan Gameser Gamepad S. Terima kasih kepada Gameser yang mengirimkan unit ini untuk kepentingan review. Saat menerima unit ini, pertanyaan di benak gue cuma satu. Apakah Gameser Gamepad S bisa menggantikan Xbox 360 controller yang udah mendapat tempat di hati dan tangan gue? Oke, mari kita langsung ke reviewnya. Pertama, mari kita lihat tampilannya. Dari segi desain, boleh dibilang Gameser Gamepad S ini 98% mirip dengan Xbox 360 controller. Ergonomis di genggaman, peletakan posisi tombol, analog stick sampai D-pad. Jujur di sini gue menghargai usaha Gameser untuk nggak sok-sokan pengen tampil beda yang akhirnya malah blunder. If you want to copy from the best. Bahan dasar stick ini jelas plastik, tapi Gameser menambahkan bagian grip tangan dengan lapisan berbahan karet agar tetap nyaman saat gaming dengan durasi yang lama dan berkeringat. Smart move. Dan ini yang nggak ada di Xbox 360 controller. So, 1 poin plus untuk Gameser Gamepad S. Secara look, Gameser Gamepad S pun terlihat cakep dengan warna dominan hitam dengan aksen abu-abu dan putih. Apalagi pas dinyalain, LED warna-warni pada tombol XYAB dan logo Gameser membuat tampilan controller ini semakin keren. Selain kompatibel untuk PC dan PS3, Gameser Gamepad S ini tujuan utamanya ditujukan untuk mobile Android game dengan dilengkapi smartphone holder dengan tinggi yang adjustable sehingga cocok untuk berbagai macam jenis smartphone. Soal koneksi, Gameser Gamepad S ini menggunakan dua metode. Yang pertama, wireless dengan koneksi ke PC atau Android dengan menggunakan Bluetooth. Yang kedua, koneksi wired untuk PC dengan menyolokkan kabel USB yang disertakan pada paket pembelian. Metode ini sekaligus cara untuk mengecas baterai controller yang mempunyai kapasitas 800 mAh. Ini salah satu lagi kelebihan dibanding Xbox 360 wireless controller, di mana untuk sumber daya masih menggunakan AA battery. So, poin plus kedua untuk Gameser Gamepad S. Oke, langsung ke experience gaming. Impresi gue pada saat pertama kali menggunakan Gameser Gamepad S ini adalah nyaman. Kekhawatiran gue tentang ribetnya initial setup dan harus remapping semua tombol ternyata nggak ada. Ini sekaligus menjawab salah satu pertanyaan pada video unboxing Gameser Gamepad S ini, yaitu apakah ini plug and play? Yes, ini plug and play. Tinggal colok ke PC dan semua tombol terdetek secara otomatis. Seamless banget peralihan dari gua memakai controller Xbox 360 ke Gameser Gamepad S ini. Koneksi ke smartphone pun sesimpel menyalakan koneksi Bluetooth. Controller pun terhubung dengan sendirinya ditandai dengan bergetarnya controller. Menjawab pertanyaan berikutnya, apakah ada lag saat bermain game khususnya melalui koneksi Bluetooth? Gue pastikan gak ada lag sama sekali dan gameplay berjalan dengan smooth. Tapi memang ada sedikit kendala saat berpindah antara satu platform ke platform lain, Android ke PC atau sebaliknya. Tapi itu bisa teratasi dengan reset controller. Caranya semua ada di manual booknya. Di luar penggunaan Gameser Gamepad S ini untuk PC, terus terang gue suka banget dengan setup kombinasi controller plus smartphone ini yang memungkinkan gue buat gaming secara mobile. Karena salah satu yang gue kurang sreg dengan gaming di smartphone adalah kontrolernya. Tapi menurut gue ngelus-ngelus dan neken-neken layar is not really a gaming. Tapi anyway ini personal preference sih. Dengan setup kayak gini gue bisa main game apapun. Mulai dari game Android,
game-game retro, sampai game PC. Dimanapun. Setelah memakai Gamester Game 4S ini selama beberapa hari, terus terang gue nggak terlalu kangen sama Xbox 360 controller gue. Kesimpulan, di harga sekitar 500 ribuan, buat gue ini rekomen banget untuk kalian yang nyari controller dengan desain yang ergonomis di genggaman dan fungsi multiplatform mulai dari Android, PS3, sampai PC. Kalau kalian gimana? Apa senjata andalan kalian dalam gaming? Apakah masih menggunakan mouse dan keyboard? Kalaupun menggunakan controller, tulis di kolom komentar controller apa yang kalian pakai. Seperti biasa, klik like, dislike, comment, share, dan subscribe. Follow semua sosial media Tangan Belang, gabung di komunitas Tangan Belang, cek blog gue di tanganbelang.com, cek link deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.